Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Yosi Dasari dalam mata kuliah pemrograman web dasar. Kali ini kita akan membahas tentang form dalam HTML. Di dalam sebuah website biasanya terdapat satu atau lebih form, seperti form pencarian, form pendaftaran, dan lain sebagainya. Form ini digunakan untuk bisa mengumpulkan data dari pengunjung website. Sebuah form boleh jadi memiliki berbagai macam beragam kontrol, mulai dari text input, combo box, button, dan lain sebagainya. Pembuatan sebuah form diawali dengan tag form dan setiap kontrol dibutuhkan untuk ditempatkan di dalam tag ini. Nah, untuk membuat form seperti ini, jadi kita memulai tag HTML-nya form, kemudian ditutup dengan form. Dan ini adalah salah satu contoh form yang pernah dibuat oleh satu platform Yahoo, di mana ketika kita ingin mendaftarkan sebuah akun email, itu kita diminta untuk bisa mengisikan data-data seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan sebagainya. Dan inilah yang nanti akan kita mencoba untuk mempraktikkan membuat form. Nah, di dalam formulir online atau form di HTML, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita mempunyai tag form. Di dalam tag form memiliki atribut yang terdiri dari, yang pertama adalah atribut action, di mana atribut action ini digunakan untuk menentukan aksi yang akan dilakukan setelah data di submit dan setelah data dikirim. Kemudian yang kedua adalah metode, yaitu metode dalam pengiriman data. Yang kita ketahui adalah metode yang digunakan ada dua, yaitu metode get dan post. Namun dalam pertemuan ini kita tidak membahas lebih dalam perbedaan dari kedua metode dalam pengiriman form ini. Di dalam form terdapat field. Apa itu field? Field adalah ruas yang dapat diisi dengan data. Contoh field adalah input type sama dengan text. Artinya inputan ini berupa teks. Kemudian kita beri nama name ya. Name sama dengan info, ini contoh saja. Jadi field ini memiliki atribut yang harus diberikan. Yang pertama adalah type, merupakan tipe dari field. Kemudian name merupakan nama dari field yang akan menjadi kunci dan variabel di dalam program. Ini akan dibahas pada mata kuliah yang lain, yaitu di pemrograman web selanjutnya. Nah, sebagai latihan kita akan mencoba untuk membuat form login, di mana di dalam form login itu terdapat field dan elemen. Yang pertama adalah field untuk input username atau email, kemudian field untuk input password, kemudian checkbox untuk remember me, dan tombol login. Berikut seperti ini kira-kira codingnya, dan ini nanti hasilnya. Jadi kita akan membuat, kita mengisikan username, kemudian password, dan ada remember me. Berikut dengan tombol login. Baik, kita akan coba mulai. Nah, yang pertama sekali yang harus kita siapkan adalah text editor untuk mengetikkan coding HTML. Nah, di sini saya menggunakan Sublime Text. Oke, ini saya buka Sublime Text-nya dan kemudian coba saya tempatkan di sini. Dan kemudian berikutnya adalah browser ya. Jadi di sini saya menggunakan browser Firefox. Baik, yang pertama kali kita akan membuat halaman HTML seperti biasa. Halaman HTML, karena kita akan menggunakan HTML versi 5, maka harus dimulai dengan doctype ya, HTML, kemudian HTML length sama dengan n, kemudian ini saya tutup dengan HTML. Dan sebelumnya ini saya langsung saja untuk menyimpan dokumen saya. Nah, kemudian saya coba simpan dengan nama form.html. Nah, kemudian saya mulai masukkan head ya. Jadi pengetikannya jangan sampai Anda lupa. Di dalam head ada title, ini saya buat titlenya adalah membuat form. Kemudian berikutnya di dalam head inilah, di sini kita letakkan semua coding HTML ya. Baik, ini saya akan coba buat H1, membuat form. Oke, baik, yang pertama kita akan buat form. Kemudian jangan lupa untuk menutup terlebih dahulu. Berikutnya adalah kita akan coba membuat kotak yang ada di dalam login ini. Dimulai dengan coding field set, kemudian ditutup dengan seperti ini ya. Oke, ya, berikutnya kita akan buat login. Lihat tulisan login seperti ini. Nah, untuk melihat hasilnya itu kita bisa
buka langsung dari sini ya, atau kita bisa buka di mana tadi kita simpan, di double klik saja. Nah, tadi saya simpan dengan nama form. Nah, ini dia hasilnya ya. Jadi filesheet tadi ini adalah kotaknya ya. Kotak ini adalah filesheet dan kemudian ada tulisan login. Nah, kalau kita ingin tulisan login ini berada di tengah si garis kotak ini, kita bisa tambahkan, bisa buat begini biar agak cantik. Legend, kemudian ini ditutup dengan seperti ini, simpan, kemudian saya refresh, maka hasilnya jadi seperti ini. Begitu. Berikutnya adalah kita akan coba buat username beserta dengan fieldnya. Oke, di sini saya buat label dulu, username, lalu kemudian input, type, text, ya, text, dan saya beri nama name, misalnya username. Nah, pemberian nama ini bebas ya, tidak harus sama dengan nama label. Misalnya saya mau bikin user juga boleh, itu tidak ada masalah gitu ya. Kemudian saya simpan dan refresh, hasilnya akan seperti ini. Jika kita ingin ada tulisan di dalam field ini, kita bisa tambahkan di sini placeholder ya. Misalnya tuliskan nama Anda. Nah, jadi seperti ini ya, ketika kita klik di sini nanti dia akan hilang begitu. Baik, berikutnya adalah kita akan coba membuat password. Ini saya bisa buat label password ini, kemudian input, type, password. Nah, jika kita ingin buat fieldnya, nanti kalau diketikkan lihat ada tanda bintang, kita bisa masukkan tipenya password, kemudian name-nya, dan ini boleh saja Anda masukkan seperti ini, atau saya mau kayak begini aja juga boleh gitu ya, tidak harus sama dengan nama labelnya. Oke, saya refresh. Nah, ini akan seperti ini ya. Jadi kalau kita ketikkan ini, nah kita pengennya nih username sama passwordnya itu passwordnya ada di bawah. Kita bisa tambahkan, kemarin kita sudah pernah belajar tentang P, membuat paragraf begitu ya. Jadi di sini setiap fieldnya saya tambahkan P supaya rapi, dan bisa saya tambahkan P ya. Di sini juga kita buat seperti ini. Oke, jadi nanti dia akan berada di bawah seperti ini. Begitu. Nah, berikutnya kita akan buat remember me. Ya, kembali kita buat P. Jangan lupa ditutup. Kemudian ini saya masukkan label. Nah, ini langsung ya. Input type, check box, name, remember. Ini saya langsung remember, simpan, kemudian refresh. Nah, ini ya, jadi seperti ini. Baik, kita buat tombol login. Nah, kita bisa tambahkan lagi di sini P, input, type, submit. Nah, seperti ini, name, submit. Oke, kita coba refresh. Nah, ini ya, ini adalah default dari nama tombol, isi dari tombol submit. Jika kita ingin merubahnya, kita bisa buat di sini. Perintahnya atau atributnya adalah value sama dengan login. Ya, kita simpan dan refresh. Nah, jadi kita sudah bisa membuat form login seperti contoh berikut ini.